Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, saya di sini Surtini dari SMP SMA Islam Darul Firdaus akan menyebarkan pemahaman mengenai Merdeka Belajar. Jadi tujuan materi pada topik 1 yang pertama, memahami ide dan prinsip pendidikan menurut pendapat Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, mampu memahami dan memfasilitasi potensi peserta didik agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, mampu menerapkan pembelajaran yang memerdekakan peserta didik. Topik Merdeka Belajar dibagi menjadi 5 modul. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul 2, mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi peserta didik secara utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul 5, pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul 1 atau modul pertama, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Nah, kita sebagai seorang pendidik tentunya harus memahami, harus mengerahkan segala daya dan upaya agar peserta didik berkembang secara maksimal. Maka yang dapat kita lakukan sebagai seorang pendidik adalah mengenali karakter dan kebutuhan peserta didik serta mampu menuntun mereka agar menjadi manusia yang berdaya dan merdeka. Anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik. Jadi tidak mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung. Jadi fungsi kita adalah mengarahkan potensi yang sudah dimiliki dan bukan mengubah potensinya, seperti itu. Kemudian pendapat Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik lahir maupun batin. Modul 2, mendidik dan mengajar. Mendidik merupakan bagian dari mengajar. Mendidik bukan hanya transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga melatih keterampilan berpikir dan kecerdasan batin. Mendidik sama dengan menuntun kodrat peserta didik agar mampu mengembangkan potensi yang dimiliki untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Mendidik dengan sistem Among. Sistem Among sendiri itu yang pertama, ingarso sung tulodo. Jadi guru atau pendidik itu di depan memberikan contoh. Kemudian ing madyo mangun karso, di tengah-tengah membangun keinginan atau kemauan. Tutpuri handayani, di belakang guru itu memberikan dorongan. Modul ketiga, mendampingi peserta didik dengan utuh dan menyeluruh, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam sendiri berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana peserta didik itu berada. Kemudian kodrat zaman yang berkaitan dengan isi, irama sesuai dengan zaman di mana anak tersebut berkembang. Asas Trikon. Continue. Jadi pendidikan yang dilakukan tentunya harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Convergent. Pengembangan pendidikan yang dilakukan dapat mengambil sumber dari luar. Jadi kita dapat menggunakan sumber-sumber dari luar untuk mengembangkan pendidikan. Kemudian konsentris. Pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan dengan kepribadian budaya sendiri. Sehingganya walaupun sesuai dengan perkembangan zaman, mengambil sumber dari luar, kita tidak kehilangan dengan kepribadian budaya kita sendiri. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti merupakan perpaduan yang terbentuk dari keluarga, lingkungan atau masyarakat, dan sekolah. Jadi melalui proses pendidikan, kecerdasan budi pekerti akan tumbuh dan berkembang sehingga mampu mengendalikan tabiat asli, watak biologis yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi fungsinya pendidikan itu adalah menebalkan watak baik peserta didik yang akan mewujudkan kepribadian dan budi pekerti yang baik.
Modul kelima, pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Setiap peserta didik kita yakini bahwa memiliki karakter, potensi, dan kekuatan yang berbeda-beda. Sehingganya, guru memberikan pembelajaran yang bermakna untuk murid. Menerapkan sistem Among dalam mendidik dan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara lainnya. Mendidik anak sesuai zamannya, jadi beda zaman tentunya beda perlakuan. Sehingganya fungsi pendidikan itu mampu menghantarkan peserta didik atau anak agar siap mengisi zamannya. Nah, berikut ada umpan balik. Silahkan Bapak Ibu untuk mengisi umpan balik dengan melengkapi kalimat berikut. Nah, dari pemaparan yang disampaikan, yang telah saya sampaikan sebelumnya, saya pikir titik-titik, ternyata titik-titik, langkah kecil yang saya lakukan setelah ini adalah titik-titik. Terima kasih sudah menyimak pemaparan dari saya. Ikuti saya di WhatsApp, IG, atau di email surtini413@gmail.com. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat.